Itulah saudara-saudara, yang kami maksud adalah bekas dari sumur menandakan tempat ini ada tempat cuci. Yang di sini masih kelihatan utuh begitu ya, tapi sudah pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Rahayu, 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 rahayu. Kali ini kami mengunjungi lagi di Desa Gemukan, Dusun Kedawung, mana sudah terlihat di belakang saya para arkeolog PJB Jawa Timur sedang melakukan ekskavasi. Di mana ini adalah hari ketiga sudah melakukan ekskavasi. Memang ekstrim sekali karena cuaca hujan ini tidak intinya, hanya beberapa waktu aja di malam pagi hingga di siang hari. Sekarang bukan jam 2 siang, di mana sudah mulai rintik-rintik. Kita akan mendatangi ke lokasi areal dari situs Gemaan. Apa yang ditemukan oleh para arkeolog di sana, juga teman-teman yang lain ya yang di sana ya, dan para pekerja. Oke, kita langsung datang ke sana. Ikuti terus budaya Nusantara, budaya kita. Baik saudara Nusantara, saat ini saya lebih mendekati, kami lebih di arah timurnya. Dan jalannya harus seperti ini ketika kita akan datang menuju ke sini. Ini harus hati-hati karena sangat licin sekali. Ini jalan buatan yang disediakan oleh pekerja dari penggali atau ekskavasi dari BPJB. Yuk ikuti terus, kita akan mendatangi lebih dekat lagi. Baik saudara-saudara, kami saat ini sudah berada di sebelah barat dari bagian Candi Gemaan ini, di mana pada saat malam hari kita sudah melakukan ritual di sini ya, yang pada malam hari itu. Sekarang kita mengunjungi di siang hari, kira-kira apa yang dilakukan. Sekarang bagian penampil adalah di sini ya, bagian barat. Dan di sini sudah diekskavasi. Ini dengan kedalaman jadi sekitar 1,20 meter ya, menampilkan di sini terdapat 14 lapis yang berhasil dibuka oleh teman-teman dari BPJB Jawa Timur. Ini proses ekskavasi masih terus berlanjut, di mana di sana juga terdapat ada prasasti yang berbentuk segitiga 8 begitu, terbuat dari batu andesit dengan ketebalan sekitar hampir 20 cm. Dengan lebarnya yang belum bisa kita kira, nanti kami akan lebih mendekati lagi ke arah Kudus. Kemudian nanti kita akan menunjukkan kepada saudara yang sudah melihat video kami. Kami akan bergerak lagi menuju ke arah barat, di mana kami nanti menemukan, memang temuan ini sudah lama, sudah puluhan tahun, baik candi ini ataupun ada satu berbentuk ornamen atau aksesoris tubuh manusia. Nanti kita mengunjungi kepada pengunjung. Kemudian di sebelah barat nanti ada sebuah sumur ya, bekas sumur gitu, semacam pingpong gitu, yang bulat-bulat. Kita ekspor. Sementara begitu terus video kami akan terus cari, karena di sini kami di para daya kita bukan
kita melihat fitur batu bata ini memang di bagian penampil depan ini memang panjangnya hampir 40 cm, kemudian lebarnya tidak seberapa, biasanya hanya 25 hingga 30 cm gitu ya. Tapi ini lebih tebal, menandakan bahwa situs ini adalah situs bukan era Majapahit, tapi di atas eranya Majapahit lagi. Jadi peralihan atau periode dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Mungkin dari Singasari ya, karena ini yang pasti adalah bukan peninggalan dari era Majapahit. Nah, saudara-saudara, terus ya, kami akan menunjukkan kepada saudara-saudara untuk melihat video kami. Pinggir. Mas. Coba. Oh iya. Yes. Itu adalah batu prasasti, yaitu lagi di Niku Pak, sikat Pak. Niku Pak, ini. Biasanya bawahnya itu loh. cepat sih. Ini belum. Ini banyak. Tuh. Santai-santai ya, Bos. Jadi saudara Nusantara, banyak teman-teman di sini, walaupun dibongkar batu bata semacam ini, sudah ditandai oleh arkeolog, ada batu andesit. Ini juga bisa berbicara mereka. Mereka akan diuraikan nanti di sesi terakhir eksavasi ke-6. Nanti akan diuraikan oleh teman-teman dari IJB ya. Ini terdapat batu-batu yang dimana ini sudah tidak lazim pada peletakan batu bata yang kita lihat tadi ya. Untuk bangunan ini adalah bagian dari bangunan situs ya. Kita belum bisa menamakan candi karena nanti melihat dulu dari sisi prasasti. Yang pasti ini adalah tempat suci, dia tempat puja. Yang menurut dari Air Nusantara, dari tim Air Nusantara bisa menguraikan bahwa tempat ini adalah tempat bangunan suci, adalah untuk pemujaan, yaitu pemujaan untuk kesuburan ketika mau panen atau setelah sebelum miwiti atau sebelum menebar benih gitu, kemudian dilakukan upacara, kemudian pas panen mereka akan melakukan upacara di sini. Ini ada bagian teman-teman yang lain yang sudah dikasih kode, jadi bisa diuraikan nanti. Banyak teman yang di sini juga, di belakang saya sih sudah ada semuanya. Terbuat dari batu bata merah, kemudian sini ada batu bata andesit ya. Memang posisinya tidak utuh, begitu rusak gitu ya. Jadi dikumpulkan di sini, dikasih nomor begitu. Kita ikuti terus saudara Nusantara, kita akan bergeser ya ke temuan lain ya.
Saat ini kami bergeser ke arah barat dari titik situs yang disebut candi, tapi belum bisa menyimpulkan candi apa, gitu ya. Dan kenapa saya di sini? Kami akan menunjukkan kepada saudara Air Nusantara bahwa di sini terdapat sumur. Di sini ada 2 buah. Memang sumur di sini rata-rata, memang sumur di sini sebetulnya jumlah keseluruhan dari sumur di tempat candi ya, Gemaan ini atau situs Gemaan ini, menurut warga dulu itu ada 12 sumur, tapi dengan dataran yang lebih rendah akibat dari aktivitas dari warga-warga di sini yang menggunakan batu bata merah dan memanfaatkan tanah di sini, akhirnya mereka rusak dan kemudian lebih rendah, akhirnya tertutup oleh air ketika musim penghujan. Pak saudara Nusantara, kami akan bergeser ke belakang saya, kita tunjukkan kepada saudara. Ikuti terus. Itulah saudara Nusantara, yang kami maksud adalah bekas dari sumur, menandakan tempat ini adalah tempat suci yang digunakan pada era sebelum Majapahit. Ini sudah ada. Jarak ini, sumur ini adalah sekitar 100 meter dari situs candi utama ya. Kami akan tunjukkan kepada saudara. Di sini satu pecah, nah kemudian satu ini utuh. Oke saudara-saudara, ini adalah sumur. Ini fungsinya adalah untuk penahan tanah dalam di dalam sumur agar tidak erosi ke dalam. Jadi setelah digali, ini dimasukkan. Ini adalah menahan bagian luar dari sumur tersebut. Ini jumlahnya sebetulnya banyak saudara-saudara. Ini sebetulnya jumlahnya banyak, cuman memang banyak yang pecah. Kemudian ini dikumpulkan oleh para penggali tanah untuk digunakan sebagai batu bata merah. Yang di sini masih kelihatan utuh begitu ya, tapi sudah pecah. Sudah pecah. Letak aslinya adalah lebih bergeser lagi di 3 meter dari sini. Jadi ke arah barat lagi ada 3 meter di situ. Ini adalah sumur-sumur di mana sebetulnya lebih banyak lagi sumur yang saat ini sudah terpendam ya. Kemudian sumur ini atau terakota dari penahan dinding sumur ini ditemukan sudah lama, sudah hampir 2 tahunan ditemukan di sini, dan hanya dibiarkan begini saja ya. Nanti dari pihak desa Gemekan mungkin yang akan mengamankan ini, kemudian akan didedikatkan di situs candi, kira-kira seperti itu. Saya berharap bahwa saudara Air Nusantara sudah melihat video kami untuk mengisi di kolom komentar. Mungkin sebatas ingin mengetahui sampai di mana situs ini, atau mungkin daerah apa, bisa ditanyakan di situ nanti. Oke, budaya Nusantara, budaya kita. Lihatnya secara jelas, ya sekarang ini kita berusaha untuk mengungkap itu. Kelihatannya tulisannya banyak sekali, sampai di sini sampingnya pun ada tulisannya. Tetapi kelihatannya bahwa batu ini patah. Jadi mungkin dia diameternya sekitar setengah meter atau 60 cm gitu ya. Jadi saat ini berbentuk seperti segi 6, tapi itu hanya kelihatan bentuk saja. Pada dasarnya itu adalah bagian bawah yang patah. Itu belum kita temukan. Kita akan lanjutkan. Kalau melihat aksara yang tertera di batu itu, ya. Pak? Itu aksara apa? Aksara Jawa kuno. Tapi ini kan masanya, ini nantilah kita lihat, baca dulu ya. Kita baca dulu. Pak, di titik mana Pak ditemukannya ini Pak? Itu pas tengahnya. Pas tengahnya. Pas tengahnya. Dan memang dari atas ya, kita perhatikan di atasnya jadi bagian yang menutupi areal ini itu growol semua. Jadi tidak ada struktur yang intak itu, yang tertata dengan baik. Semuanya hancur. Melihat lokasinya, ini lokasi dekat Trawulan nih, berarti bagaimana? Ya, kita bisa kalau secara lokasional ya, bahwa ini berada di areanya Majapahit.
tapi usianya belum tentu sih masih Majapahit gitu. Bisa saja bukan Majapahit. Seperti candi apa namanya Berahu kan, walaupun di Majapahit tapi usianya lebih tua dari Majapahit. Pak Said, Iya. Upaya untuk aksaranya itu Pahlawa atau Sanskerta Pak Said? Nanti aja. Nanti aja, oke. Nanti oke. aja. Pak, upaya selanjutnya Pak dari BPJB. Nah, kita mengamankan ini dulu. Jadi mengamankan batunya sambil kita merampungkan memunculkan bagaimana candinya sebenarnya. Arahnya kemana ini aja kita belum tahu kok. Yang tadinya kita kira menghadap ke barat itu belum tentu. Pak, Belum. interpretasi bangunannya seperti apa? Candi. Candi, Pak. Iya, Ini candi. candi. Pemujaan Pak ya? Ya kalau candi ya pemuda. Pemujaan ya. Oke sih, Bang. Pak, Udah ya? kalau ininya kedalaman sampai berapa meter Pak? Dari Sebenarnya ini kedalamannya ya itu hampir sama dengan permukaan tanah yang ada di sekitarnya. Ini kan udah pernah digali ya, linggan. Jadi ini memang putu ini, tengah-tengah jadi kira-kira ada 2 meter di atas permukaan yang rata-rata. Pak, kalau berbicara temuan struktur Hmm. sejauh ini Pak, seperti apa Pak gambarannya Pak? Jadi memang kita melihat polanya, bagaimana denahnya, ya, benar-benar menyerupai denahnya candi. Tetapi ya ini baru hari ketiga ya, kita tuntaskan dulu lah, baru kita bisa jawab yang benar, supaya informasi yang diterima masyarakat itu benar. Antusias warga seperti apa di sini? Kelihatan sekali warganya sangat mendukung. Jadi dari pemerintah desa tiap saat ya ke sini. Ya. Pak, kalau kondisi struktur sendiri Pak, kondisi saat ini seperti apa Pak? Rusak Ya, atau rusak, sangat rusak. itu? Jadi kalau dia candi, yang kita temukan ini adanya bagian kaki dan pondasi, badan dan atap kan hilang. Karena kita menduga bahwa ini adalah candi yang utuh. Jadi bukan dia hanya batu terus ada tiang, kan bukan itu. Ini kelihatannya utuh tapi sudah runtuh. Pak, kalau ngomong kerusakan, Pak, kerusakan seperti apa ya? Apa sengaja dirusak atau memang ataukah ada faktor lainnya? Kalau saya melihatnya ya bukan sengaja dirusak. Jadi buktinya masyarakat itu dari dulu ini menganggap tempat ini sakral dan disisakan foto yang tidak digunakan, tidak diambil tanahnya, ya kan dibiarkan seperti itu. Artinya mereka menghargai. Jadi kalau mau merusak, saya rasa bukan. Tapi bahwa dia ada orang, ada oknum yang mencari harta karun di situ ya. Kita lihat penggaliannya. Penjarahan berapa? Ada. Berarti kan bukan bencana. Bukan. Kalau dilihat dari penemuan ini, mungkinkah ada penemuan lainnya nanti ke depannya? Ya, Kira-kira bisa saja ya. Sangat bisa. Pak, kalau ngomong koordinat ini masuk wilayah mana Pak? Koordinat Ini kecamatan apa sih namanya nih? Suko, kecamatan Suko ya. Gemekan. Gemaan, dusunnya apa? Kedawung. Kedawung. Oke. Informasinya di sisi utara kemarin juga ada Ada. rusak ya Pak? Ya, bukan rusak. Jadi kelihatan kita melihat ada pagar keliling. Jadi yang di sisi utara itu yang kena traktor gitu ya. Pada saat penggarapan lahan itu adalah kemungkinan besar pagar keliling. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Ya, yuk, sama-sama. Baik, itulah Saudara Air Nusantara, keterangan dari Bapak Said selaku pemimpin dari ekskavasi di Dusun Kedawung ini di Desa Gemekan tentang temuan-temuan yang ada di sekitar sini. Menurut keterangan dari warga setempat, dulu puluhan tahun pernah dilakukan penggalian dengan alasan untuk bersemedi begitu dengan kedalaman hingga air itu sampai keluar. Jadi sumber airnya sampai muncul ke tanah tersebut yang akan dibuat semedi dengan alat semedi, bahwa itu adalah merupakan aksi atau upaya untuk pencurian yang diperkirakan di sini ada nilai-nilai yang sangat berharga. Kemudian untuk ekskavasi ketiga ini, menurut Pak Said sangat memungkinkan masih banyak benda-benda yang belum ditemukan. Yang mudah-mudahan tiga hari ke depan akan menemukan benda-benda cagar budaya di dalam sini. Nggak tahu itu berbentuk pripih atau memang di situ ada arca-arca yang nanti ditemukan. Baik saudara-saudara, ikuti terus ya.